Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat dilimpahkan kepada kita. Termasuk Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita umur pada hari ini, sehingga kita masih bisa menambah kantong-kantong amal soleh kita dengan segala macam aktivitas, baik yang Allah wajibkan ataupun sunnah. Minimal sekali adalah yang dimubahkan. Dan kita harusnya juga menyibukkan diri dengan amal-amal saleh tersebut sehingga kita jauh dari segala macam pelanggaran yang merupakan konsekuensi dari rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, melanjutkan bedah buku kita ibu-ibu sekalian yang ditulis oleh Abdul Latif bin Hajiz Al-Ghamidi, 100 ide praktek atau praktis mendidik keluarga menjadi saleh. Setelah panjang lebar kita membaca tentang kata-kata mutiara dari penulis, kemudian juga muqaddimah atau pendahuluan, serta juga pondasi dasar daripada pendidikan yang diharapkan bisa membentuk keluarga yang baik, keluarga yang soleh dan soleha, maka kita akan masuk ke 100 ide untuk mendidik keluarga. Jadi sekarang sudah mulai masuk poin-poin 1 sampai poin yang ke-100. Kita akan baca ibu-ibu sekalian di halaman 25 ya. 100 ide untuk mendidik keluarga. Kata penulis, penting untuk diketahui penting untuk diketahui, ini adalah 100 ide untuk mendidik keluarga yang saya gali dari alam nyata dan saya ambil dari orang-orang yang pernah mencobanya. Dari sini kita garis bawahi dulu, berarti penulis menyampaikan tentang pengalamannya dan hasil penelitian lapangan. Dan ini adalah sebuah data yang paling valid ya. Jadi kalau kita tidak asing, kalau memang pernah kuliah misalnya, ada skripsi, ada tesis, ada disertasi, semua itu umumnya diadakan penelitian lapangan. Itu tujuannya agar kita mendapatkan data yang valid dan ada contohnya. Contohnya itu adalah contoh kasus dari misalnya kalau ekonomi di perusahaan ini dan perusahaan itu, atau contoh kasus misalnya di satu rumah tangga di satu negara atau di satu kota ini dan kota itu misalnya. Nah semua ini ya itu adalah data valid yang memang sangat baik untuk digunakan sebagai landasan ya. Nah, itu yang dikatakan oleh penulis sini. Jadi 100 ide yang akan kita baca ke depannya. Kita akan mulai dari ide yang pertamanya. Itu adalah memang beliau gali dari alam nyata dan diambil dari orang-orang yang pernah mencobanya dan berhasil tentunya ya. Lalu dia mengatakan selanjutnya, saya menyuguhkannya kepada Anda, silakan Anda mengambil apa yang Anda sanggup. Artinya dari 100 poin ini bukan berarti semuanya juga orang harus maksimal, tapi saya coba untuk memberikan poin-poin ini yang dirasa sanggup untuk dijalankan silahkan, atau yang sudah pernah dijalankan tinggal disempurnakan. Menerima apa yang menurut Anda bermanfaat, apa yang sesuai dengan sarana yang memungkinkan pada Anda. Nah ini juga penting ya. Bagi seorang guru, dia menyampaikan kepada siapapun muridnya untuk tidak membebankan mereka di atas kemampuannya. Jadi bisa bertahap dalam mencapai sebuah level tertentu dari ilmu pengetahuan itu. Apa yang selaras dengan kecenderungan keluarga Anda dan apa yang seiring dengan tabiat hidup dan kemampuan Anda atau mereka. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa tidak mampu. Artinya setelah nanti dibaca pun poin demi poin, maka jangan merasa oh kayaknya saya nggak bisa. Tapi coba dulu, dan itu coba dipilih yang sesuai dengan kondisi dan keadaan kita, tergantung skala prioritasnya. Baik, beliau membagi 100 ide ini di beberapa judul induk. Ya. Kalau kita lihat di daftar isi, kita kembali ke daftar isi, bisa dilihat di awal-awal dulu ya, di lembaran kertas ketiga dari awal buku kita ini ada daftar isinya. Di situ kita lihat 100 ide ini itu dibagi menjadi 4 atau di bawah 4
induk judul. Ya. Yang pertama itu tentang ilmu. Ini tidak kurang dari sekitar 12, kurang lebih 12 atau sekian belas ide berhubungan dengan masalah ilmu. Kemudian yang kedua, amal keluarga. Ini juga akan dibagi sekian belas poin. Poin ketiga, partisipasi keluarga dalam berdakwah kepada Allah. Ini juga akan dibagi. Dan yang keempat, menata diri, menata jiwa mereka dan meluruskan perilaku mereka. Nah, dari 4 induk judul inilah ada 100 ide tersebut. Ya. Jadi ini menurut saya sangat sistematis. Ya. Sebagai seorang penulis ini sangat sistematis. Karena beliau bukan hanya sekedar menaruh 100 ide, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100 tanpa ada mengarah dan mengerucut ke induk judul. Induk judul itu sangat membantu ya. Kayak misalnya kita membahas tentang masalah sholat. Nah, judulnya kemudian dibuatlah misalnya kalau di bab fikih poin 1 adalah sholat. Kemudian di bawahnya ada bab-bab lagi. A tentang wudu, B tentang syarat-syarat dan kewajiban sholat, C tentang waktu sholat, D tentang azan, iqamah. Seterusnya ini nanti akan membuat pembaca itu lebih mengerucut dan lebih tertata rapi ya dalam menerima ilmu tersebut. Nah ini kurang lebih gambaran positif dari cara atau metode yang digunakan oleh penulis. Baik, jadi dari 4 judul induk itu kita akan pelajari sekarang yang pertamanya yaitu masalah ilmu. Kembali lagi ke masalah ilmu. Tapi sekarang lebih detail. Kalau kemarin kita pelajari landasan atau pondasi ilmunya, sekarang kita bicara lebih kepada prakteknya. Bagaimana ilmu itu diterapkan dalam rumah kita. Beliau mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 sebagai motivasi awal agar kita bisa menerima kalau ilmu itu adalah poin pertama yang harus kita pikirkan dan harus kita jadikan sebagai skala prioritas dalam keluarga kita agar bisa menjadi keluarga yang saleh atau keluarga yang baik. Bunyinya firman Allah SWT surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa harus ilmu Ustaz? Kenapa bukan misalnya kebebasan berpikir, kenapa bukan begini dan begitu misalnya ya dalam membentuk keluarga yang baik. Nah nanti akan disebutkan alasannya adalah ayat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala memang akan memuliakan secara khusus, mengangkat derajat di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu. Dan ilmu di sini adalah ilmu agama. Belajar seperti ibu-ibu duduk seperti sekarang mendengarkan, itulah yang dimaksudkan. Ya, poin pertama berhubungan dengan ya pondasi yang perlu difahami dalam membentuk keluarga yang baik. Kemudian mulailah terinci sekarang. Kira-kira dalam masalah ilmu di rumah ini apa yang harus kita lakukan? Penulis mulai berbagi. Yang pertama, mengadakan kajian harian atau minimal mingguan dengan keluarga. Materinya patut diragamkan, divariasikan. Terkadang sirah, terkadang fikih, terkadang akidah, terkadang adab dan budi pekerti, dan terkadang keutamaan dan sifat-sifat mulia. Kajian ini mendidik kedisiplinan keluarga dalam urusan waktu dan tempat, menambah ilmu mereka, meluruskan amal perbuatan mereka, menguatkan hubungan sebagian dari mereka dengan sebagian lainnya, menambah kepercayaan mereka kepada pemimpin mereka. Waktu yang bisa dipilih adalah sesudah subuh di hari libur atau sesudah asar di hari Jumat. Baik, kita bahas dulu poin pertama ini. Poin pertama ini saran penulis ya, dan ini sangat ideal kalau bisa dilakukan. Harus ada kajian. Kajian ini bisa kalau sang suami memang atau sang ayah ini punya kapasitas waktu ilmu yang cukup, maka dia duduk untuk membedah buku misalnya, membacakan kepada istrinya, kepada anak-anaknya atau siapa saja anggota yang ada di rumah. Kemudian dibedahlah kajian tersebut, diberikan pemahaman sebagaimana layaknya pengajian umumnya.
Atau kalau tidak, maka mereka sepakat kalau ada kajian yang bisa diikutin.